Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Zainur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat dan tenang. Bagaimana sih cara kita tahu kalau kita sedang mengalami hipertensi? Di sini ciri-ciri orang hipertensi ada 5. Yang pertama, tekanan darah lebih dari 130/80, tekanan darah yang mencapai 130/80 mmHg atau lebih. Yang kedua, kembung dan sulit buang air kecil. Yang ketiga, pusing dan kehilangan keseimbangan. Keempat, penglihatan bertambah parah. Yang kelima, memiliki orang tua dengan darah tinggi atau faktor genetik. Apa sih tanda-tanda dan gejala dari hipertensi? Di sini hipertensi dibagi menjadi 2 gejalanya. Yang pertama, hipertensi ringan. Seseorang yang mengidap hipertensi akan merasakan beberapa gejala yang timbul antara lain. Pertama, sakit kepala, mimisan, masalah penglihatan, nyeri dada, telinga berdengung, sesak napas, dan aritme. Sedangkan diabetes yang berat itu ciri-cirinya yang pertama adalah kelelahan, mual dan muntah, kebingungan, merasa cemas, nyeri pada dada, tremor otot, dan adanya darah dalam urin. Tanda dan gejala hipertensi. Hipertensi merupakan penyakit yang seringkali tidak kita sadari. Dalam banyak kasus, penyakit ini baru kita ketahui ketika sudah terjadi komplikasi berbahaya yang dapat berujung pada kematian. Tanda dan gejala yang pertama yaitu sakit kepala. Seseorang yang mengalami hipertensi seringkali mengalami sakit kepala, sehingga sakit kepala merupakan gejala hipertensi yang paling sering terjadi. Keluhan ini khususnya dirasakan oleh pasien dalam tahap krisis, di mana tekanan darah berada di angka 180/120 mmHg atau bahkan lebih tinggi lagi. Kemudian tanda dan gejala yang kedua yaitu gangguan penglihatan. Gangguan penglihatan adalah salah satu komplikasi dari tekanan darah tinggi atau hipertensi. Tanda hipertensi yang satu ini dapat terjadi secara mendadak atau perlahan. Salah satu gangguan penglihatan yang dapat terjadi adalah retinopati hipertensi. Ketika terjadi peningkatan tekanan darah, pembuluh darah mata dapat pecah. Hal ini menyebabkan penurunan penglihatan pada mata secara tajam dan mendadak. Kemudian tanda dan gejala yang berikutnya yaitu nyeri dada. Pada penderita hipertensi dapat mengalami keluhan nyeri dada. Kondisi ini terjadi akibat penyumbatan pembuluh darah pada organ jantung. Tidak jarang, nyeri dada terjadi penanda dari serangan jantung yang juga pemula dari tekanan darah tinggi. Kemudian yang keempat adalah sesak nafas. Penderita hipertensi juga dapat merasakan keluhan sesak nafas. Keadaan ini terjadi ketika jantung mengalami pembesaran dan gagal memompa darah. Kemudian yang terakhir yaitu rasa pusing. Obat pengontrol tekanan darah dapat menimbulkan rasa pusing sebagai salah satu efek sampingnya. Meski bukan berasal dari tekanan darah yang meningkat, sensasi pusing tidak dapat dihiraukan begitu saja, terutama apabila muncul secara tiba-tiba, dan masih banyak lagi tanda dan gejala dari hipertensi. Nah, teman-teman, jadi itu tadi adalah beberapa tanda dan gejala dari penyakit hipertensi. Baik, terima kasih sudah diberikan. Perkenalkan, nama saya Esther Nurtarantin. Saya di sini sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan tentang klasifikasi tekanan darah. Klasifikasi tekanan darah seseorang dapat diklasifikasikan berdasarkan nilai tekanan darah, yaitu sistol dan diastolnya. Klasifikasi tekanan darah ada 3. Yang pertama, normal. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tekanan darah normal menurutku adalah kurang atau sama dengan 120/80 mmHg. Tekanan darah normal perlu dijaga setiap harinya. Caranya dengan menerapkan pola hidup sehat, mulai dari mengonsumsi makanan, menjaga berat badan ideal,
hingga berolahraga yang teratur. Yang kedua adalah prahipertensi. Prahipertensi dapat mencapai prahipertensi jika angkanya di atas 120/80 mmHg hingga 139/80 mmHg. Kondisi prahipertensi memiliki risiko yang lebih tinggi terjadinya kejadian penyakit kardiovaskuler seperti penyakit jantung dan stroke. Perubahan gaya hidup sehat dan resep obat menurun tekanan darah. Dari dokter mungkin diperlukan pasien agar tidak terjadinya kondisi medis serius menurun. Yang terakhir ada hipertensi. Tekanan darah dianggap hipertensi jika angkanya di atas 140/90 mmHg. Pada tahap ini, biasanya dokter akan menerapkan beberapa kombinasi dari obat mengontrol tekanan darah. Selain itu, penderita juga tetap harus menjalani hidup sehat sesuai dengan rekomendasi dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Pramuditiasari. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya, yakni akan menjelaskan apa sih penyebab dari hipertensi. Nah, penyebab hipertensi ini disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama, ada faktor riwayat keluarga, yang kedua ada faktor usia, dan yang ketiga ada faktor jenis kelamin. Nah, yang pertama ada faktor riwayat keluarga. Riwayat keluarga ini merupakan faktor genetik cukup berperan terhadap timbulnya hipertensi. Jika kita memiliki riwayat keluarga sedarah dekat, orang tua, kakak, atau adik, atau kakek, atau nenek yang menderita hipertensi, maka kita memiliki resiko untuk mengalami hipertensi menjadi lebih tinggi. Dan yang kedua, ada faktor usia. Nah, faktor usia ini merupakan tekanan darah cenderung atau nenek yang menderita hipertensi, maka kita memiliki resiko untuk mengalami hipertensi menjadi lebih tinggi. Dan yang kedua, ada faktor usia. Nah, faktor usia ini merupakan tekanan darah cenderung lebih tinggi, sering bertambah usia, dan hal ini disebabkan karena semakin bertambahnya usia, terutama usia lanjut, pembuluh darah akan secara alami itu menebal dan lebih kaku. Dan perubahan ini dapat meningkatkan resiko hipertensi. Meskipun demikian, anak-anak juga dapat mengalami hipertensi. Dan yang ketiga, ada faktor jenis kelamin. Faktor jenis kelamin ini, laki-laki lebih banyak mengalami hipertensi di bawah usia 55 tahun. Sedangkan pada wanita lebih sering terjadi pada saat usia di atas 55 tahun. Setelah menopause, wanita yang tadinya memiliki tekanan darah normal bisa saja terkena hipertensi karena adanya perubahan hormonal tubuh. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang selanjutnya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Utubul Umam akan menjelaskan tentang faktor risiko terjadinya hipertensi. Nah, baik, faktor risiko terjadinya hipertensi dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama faktor risiko yang tidak dapat diubah dan faktor risiko yang dapat diubah. Saya di sini akan menjelaskan tentang yang faktor risiko yang tidak dapat diubah. Nah, faktor risiko yang tidak dapat diubah, yang pertama ada riwayat keluarga. Faktor genetik cukup berperan terhadap timbulnya hipertensi. Jika kita memiliki riwayat keluarga sedarah dekat, seperti orang tua, kakak, atau adik, kakek, atau nenek yang menderita hipertensi, maka kita memiliki risiko untuk mengalami hipertensi menjadi lebih tinggi. Yang kedua adalah usia. Tekanan darah cenderung lebih tinggi seiring bertambahnya usia, terutama usia lanjut. Pembuluh darah akan
secara alami menebal dan lebih kaku. Perubahan ini dapat meningkatkan risiko hipertensi. Meskipun demikian, anak-anak juga dapat mengalami hipertensi. Nah, yang ketiga adalah jenis kelamin. Laki-laki lebih banyak mengalami hipertensi di bawah usia 55 tahun. Sedangkan pada wanita lebih sering terjadi saat usia di atas 55 tahun. Setelah menopause, wanita yang tadinya memiliki tekanan darah normal bisa saja terkena hipertensi karena adanya perubahan hormonal tubuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dalilah. Di sini saya akan melanjutkan dari faktor risiko yang dapat diubah, yaitu yang pertama pola makan tidak sehat. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi garam atau makanan asin dapat menyebabkan terjadinya hipertensi. Begitu pula dengan kebiasaan memakan makanan yang rendah serat dan tinggi lemak jenuh. Kemudian yang kedua, kurangnya aktivitas fisik. Aktivitas fisik baik untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Kurangnya aktivitas fisik dapat menyebabkan bertambahnya berat badan yang meningkatkan risiko terjadinya tekanan darah tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu kegemukan. Ketidakseimbangan antara asupan makanan dengan pengeluaran energi menyebabkan kegemukan atau bisa disebut dengan obesitas. Secara definisi, obesitas ialah kebiasaan jumlah total lemak tubuh melebihi 20% dibandingkan berat badan ideal. Kelebihan berat badan ataupun obesitas berhubungan dengan tingginya jumlah kolesterol jahat dan trigliserida di dalam darah, sehingga dapat meningkatkan risiko hipertensi. Selain hipertensi, obesitas juga merupakan salah satu faktor risiko utama diabetes dan penyakit jantung. Kemudian yang keempat, konsumsi alkohol berlebih. Konsumsi alkohol yang rutin dan berlebihan dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, termasuk diantaranya adalah hipertensi. Selain itu, kebiasaan buruk ini juga berkaitan dengan risiko kanker, obesitas, gagal jantung, stroke, dan kejadian kecelakaan. Kemudian yang kelima yaitu merokok. Merokok itu dapat merusak jantung dan pembuluh darah. Nikotin dapat meningkatkan tekanan darah. Sedangkan karbon dioksida bisa mengurangi jumlah oksigen yang dibawa dalam darah. Tak hanya perokok saja yang berisiko. Perokok pasif atau orang yang menghirup asap rokok itu diantaranya juga berisiko mengalami gagal jantung dan pembuluh darah. Kemudian yang keenam, stres. Stres berlebih akan meningkatkan risiko hipertensi. Saat stres, kita mengalami perubahan pola makan, malas beraktivitas, mengalihkan stres dengan merokok, atau mengkonsumsi alkohol di luar kebiasaan. Hal-hal tersebut secara tidak langsung itu dapat menyebabkan hipertensi. Kemudian yang ketujuh, kolesterol tinggi. Kolesterol yang tinggi itu dapat di dalam darah dapat menyebabkan penimbunan plak aterosklerosis yang nantinya dapat membuat pembuluh darah menyempit sehingga meningkatkan tekanan darah. Selain itu, plak aterosklerotik yang terbentuk juga bisa menyebabkan penyakit jantung yang bila tidak ditangani dengan baik dapat mengakibatkan serangan jantung. Kemudian yang kedelapan, diabetes. Diabetes dapat meningkatkan risiko terjadinya hipertensi. Pasien diabetes itu juga mengalami hipertensi. Diabetes dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah akibat menurunnya elastisitas pembuluh darah, meningkatnya jumlah cairan dalam tubuh, dan mengubah kemampuan tubuh mengatur insulin.